Salam olahraga. Jaya. Spedu. Jaya. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, apa kabar? Saya yakin hari ini semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar PJOK. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku yang berada di rumah, hari ini pembelajaran PJOK kelas 9 tentang permainan bola voli, terkhususnya tentang teknik dasar servis dalam permainan bola voli. Kompetensi dasar memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Ada tujuan pembelajaran hari ini, ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah permainan bola voli. Yang kedua, memiliki pengetahuan dasar tentang pengertian permainan bola voli. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli. Yang keempat, memiliki keterampilan dasar tentang teknik servis dalam permainan bola voli. Dan tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, ketika kita mau melakukan olahraga, tentunya ada yang namanya pemanasan sebelum kita memulai kegiatan olahraga. Nah, ada 2 bentuk pemanasan. Yang pertama adalah pemanasan statis dan yang kedua adalah pemanasan dinamis. Nah, pemanasan statis ini adalah gerakan di tempat, tidak sentak-sentak. Sedangkan pemanasan dinamis adalah pemanasan atau gerakan di sentak-sentak dan berpindah ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri, dan bisa ke kanan. Dan untuk pemanasan dalam permainan bola voli harus perbanyaknya di tangan. Saya ulang lagi, untuk permainan bola voli pemanasannya harus perbanyaknya di tangan. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita akan masuk dalam kegiatan inti, yaitu yang pertama kita mulai dari sejarah singkat permainan bola voli. Saya akan menjelaskan sejarah singkat permainan bola voli. Yang pertama yaitu permainan bola voli ditemukan oleh William G. Morgan itu pada tahun 1895 di Holyoke, Amerika. Dan William G. Morgan adalah seorang pembina pendidikan jasmani atau instruktur pendidikan jasmani. Yang berikut, permainan bola voli ini menyebar ke seluruh dunia sehingga pertama kalinya diadakan pertandingan antar negara di Polandia pada tahun 1974. Maka tahun 1984 didirikan Federasi Bola Voli Internasional atau International Volleyball Federation atau biasa disingkat IVBF dengan beranggotakan 15 negara. Anak-anakku sekalian, permainan bola voli ini sangat cepat perkembangannya dan dia mulai masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1928.
pada masa penjajahan Belanda, dan hanya dimainkan oleh para petinggi besar orang-orang Belanda dan para bangsawan. Dan dia terus berkembang sehingga bola voli dimasukkan dalam bagian pelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah saat itu yang masih di bawah naungan Belanda. Anak-anakku sekalian, permainan bola voli semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga pada tahun 1955 Indonesia baru merdeka sekitar 10 tahun. Dibentuknya Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PBVSI di Jakarta. Baik anak-anakku, kita pindah ke pengertian permainan bola voli. Bola voli dalam bahasa Inggrisnya yaitu volleyball adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup atau tim berlawanan dengan masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Sedangkan variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing grup atau tim hanya memiliki 2 orang pemain. Mungkin anak-anak pernah menonton video voli pantai. Baik, kita akan pindah lagi kepada teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah passing, yang kedua adalah service, dan yang ketiga adalah smash, dan yang keempat adalah blocking. Nah, kita akan masuk dalam service. Sedangkan passing itu minggu lalu itu Pak Justus mungkin sudah menjelaskan lebih detail atau sudah menjelaskan. Nah, kita akan masuk pada service dalam permainan bola voli. Nah, servis dalam permainan bola voli adalah pukulan atau serangan pertama yang dilakukan oleh seorang pemain bola voli untuk menempatkan bola pada bidang atau lapangan permainan lawan. Nah, kalau menurut Nuril Ahmadi, servis adalah pukulan bola yang dilakukan dari belakang garis akhir lapangan pemain. Saya ulang lagi, menurut Nuril Ahmadi, servis adalah pukulan bola yang dilakukan dari belakang garis akhir lapangan pemain. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam fungsi servis dalam permainan bola voli. Yaitu fungsi servis dalam permainan bola voli adalah untuk memberikan tanda pada lawan grup atau tim pemain jikalau permainan sudah dimulai. Teknik dasar servis dalam permainan bola voli dibagi menjadi 3 bagian. Antara lain, yang pertama adalah servis bawah, yang kedua adalah servis atas, yang ketiga adalah servis menyamping. Nah, servis bawah adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan genggam atau kepal, ya, digenggam atau kepal. Ya, sedangkan servis atas, servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan terbuka dan rapat. Kalau terbuka dan seperti ini berarti jangan sampai jari patah, ya, tapi dia harus buka dan jari-jarinya rapat, kemudian memukul bola menggunakan telapak tangan, ya. Baik, kita pindah pada teknik servis yang ketiga adalah servis menyamping. Nah, servis menyamping ini adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan ayunan tangan yang sedikit genggam atau kepal, serta dalam posisi badan yang berdiri menyamping dengan net. Berdiri menyamping dengan net. Kita akan pindah kepada tahap-tahap servis, yaitu yang pertama tahap-tahap servis bawah. Ada 3 tahap. Yang pertama persiapan, yang kedua
gerakan, dan yang ketiga adalah akhir gerakan. Nah, persiapan ini yaitu berdiri menghadap net dengan kedua kaki posisi melangkah atau buka, satunya di depan, satunya di belakang. Berat badan sedikit tumpu pada kaki belakang. Lengan atau tangan kiri dijulurkan ke depan memegang bola di depan badan. Gerakan, lambungkan bola rendah ke atas atau sedikit bola dilambungkan. Lengan atau tangan yang bebas digerakkan ke belakang dan ayunkan ke depan untuk memukul bola. Saat memukul bola, berat badan dipindahkan ke kaki depan, kemudian bola dipukul dengan tangan mengepal. Pergelangan tangan kaku dan kuat. Kalau tangan tidak kuat berarti bola tidak melewati net. Jadi tangannya harus kuat. Tahap yang ketiga adalah akhir gerakan. Pindahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjut. Untuk lebih jelas anak-anak, untuk melihat servis bawah, lebih jelas kalian melihat pada video berikut. Contoh melakukan servis bawah. Anak-anakku sekalian, kita akan pindah kepada tahap-tahap servis atas. Antara lain, ada 3 tahap juga. Yang pertama adalah persiapan. Berdiri dengan kedua kaki posisi melangkah atau satunya di depan, satunya di belakang. Berat badan bertumpu pada kedua kaki. Badan agak sedikit condong ke depan, pegang bola di depan badan. Gerakan atau tahap yang kedua adalah gerakan, lambungkan bola ke atas, agak ke belakang menggunakan tangan kiri. Lentingkan badan ke belakang. Bersamaan dengan gerakan badan ke depan, bola dipukul menggunakan tangan kanan dengan jari-jari terbuka dan dirapatkan, serta dibantu dengan mengaktifkan pergelangan tangan. Ya, kalau tangan tidak rapat, berarti kalau jari-jari terpisah, maka jari satu bisa patah itu. Baik, kita pindah lagi ke akhir gerakan, yaitu ikuti gerakan badan ke depan dengan melangkah kaki belakang ke depan. Saya ulang lagi, akhir gerakan, ikuti gerakan badan ke depan dengan melangkah kaki belakang ke depan. Untuk lebih jelas, kalian melihat contoh servis atas pada video berikut. Contoh melakukan servis atas. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita pindah pada tahap-tahap servis menyamping. Antara lain, ada 3 tahap juga, tahap persiapan, gerakan, dan akhir gerakan. Yang pertama, persiapan. Berdiri dengan kedua kaki menghadap ke sisi lapangan, bola dipegang dengan tangan kiri jika akan memukul dengan tangan kanan, atau sebaliknya jika memegang dengan tangan kanan. Saya ulang, sebaliknya jika memegang dengan tangan kanan, maka akan memukul dengan tangan kiri. Tahap yang berikut, gerakan. Lambungkan bola ke atas tepat di depan badan. Lengan atau tangan memukul diayun dari belakang ke depan melalui samping badan. Berat badan ditempatkan di belakang dengan kedua lutut agak ditekuk, kemudian lengan atau tangan diangkat dengan membentuk gerakan melingkar, serta bagian tubuh berputar sedemikian rupa sampai menghadap net. Tahap yang terakhir adalah akhir gerakan. Berat badan dipindahkan ke depan. Untuk lebih jelas, anak-anak melihat pada video berikut. Contoh servis nyamping. Materi minggu depan tentang permainan bola basket.
khususnya teknik dasar passing. Untuk itu anak-anak membaca dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Anak-anak membaca sejarah permainan bola basket, pengertian permainan bola basket, teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket, pengertian passing dalam permainan bola basket, dan tahap-tahap passing dalam permainan bola basket. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikut. Salam olahraga jaya! Tapi sebelumnya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Spendu jaya!